Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Maka ngomong siapa lu, saudara? Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan. Apa yang terjadi dengan Habib Rizik ini bukanlah hal yang saya kira tiba-tiba ya. Kita sudah memprediksi dari awal bahwa proses kemunculan Bang Haji Romai Rama pasti akan sangat membuat mereka semua sesak napas. Akhirnya kemudian betul-betul Habib Rizik di dalam satu pertemuan memblow up seperti apa kejengkelannya terhadap Bang Haji Romai Rama. Dan di dalam pertemuan itu berupaya mengglorifikasi tentang podcast-podcast yang dilakukan Bang Haji Romai Rama sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan para pembegal nasab. Bahkan di situ, Bung Rizik Syihab tidak malu-malu kembali menegaskan tentang adanya agenda-agenda yang terselubung di balik gerakan pembicaraan soal nasab yang menurutnya sangat sistematis, termasuk soal bagaimana membuka aib-aib para kelambat lawi. Dalam konteks ini yang saya maksudkan aib-aib itu adalah doktrin-doktrin penyesatan yang mereka lakukan selama ini. Dan hal itu dibongkar oleh Bung Rizik Syihab secara tidak langsung di depan jamaahnya. Yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, betapa khawatirnya mereka ini kehilangan derajatnya karena tidak lagi dianggap sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sesungguhnya memang mereka terjebak hanya pada sekedar simbol-simbol, tidak pada substansi. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kemuliaan di depan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah ada di dalamnya menempatkan nasab itu sebagai sesuatu yang harus mulia. Tapi yang paling penting adalah ketakwaan kita. Saya kira itu sangat jelas. Nah, coba kita dengar sendiri seperti apa pernyataan daripada Bung Rizik Syihab. Maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Madudi. Setelah itu saya undang pimpinan Rabitul Alawi yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad Saudara bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak, ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes, belakangan dilantik jadi anggota begal nasab saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Akhirnya saya sampaikan saudara ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena kalau orang sudah berpihak, tidak objektif. Jadi memang saat ini fitnah nasab ini sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai, dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini saudara. Nah karena itu kita harus waspada. Kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang enggak minuman keras, saudara ada. Siapa bilang enggak, saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada. Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara. Disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Rabitul Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi.
Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Bu Rizik Syihab sampai kemudian menyebut menantunya di dalam pertemuan itu, Hanif. Jadi ternyata kita sudah tahu juga informasinya bahwa penolakan Bung Taufik Assegaf untuk datang di acara bisikan Roma Irama, salah satunya itu ternyata datang dari bisikannya Bung Rizik Syihab. Ya pasti, karena memang kalau mereka datang di dalam acara itu, maka semakin rungkatlah nasabnya. Tidak datang saja sudah sangat memalukan karena tidak bisa mengangkat sesuatu yang menjadi fakta-fakta konkret tentang keberadaan nasabnya di Nusantara ini yang katanya bersambung ke Rasulullah. Dan saya kira ini kecelakaan besar dan sepanjang sejarah inilah yang paling memalukan bagi Bung Rizik Syihab. Kelihatan bahwa dia sangat meradang karena tidak mampu menyelamatkan nasabnya. Lahir, bergelar sebagai cucu Rasulullah, dan pada akhirnya di ujung akhir hayatnya nanti dia akan meninggal tidak lagi dalam posisi sebagai cucu Nabi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.